Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eka Aulia, Fani Herlina, Kania Maharani, Ruth Nopianti, dan Surya Alfiandi akan mempresentasikan hasil kerja kami, konsep manajemen dan organisasi pada perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Di sini saya Surya Alfiandi sebagaimana pembaca dari slide 2 sampai slide 5. Slide 2 itu ada namanya manajemen. Definisi manajemen adalah suatu seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi melalui proses perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, dan mengelola atau controlling sumber daya manusia dengan cara efektif dan efisien. Lanjut ke slide 3. Slide 3 ada peran manajemen. Yang pertama itu peran interpersonal, yaitu peran antara hubungan manajer dengan orang-orang yang ada sekelilingnya, meliputi figurehead atau pemimpin yang diambil sebagai simbol dalam acara-acara perusahaan. Yang kedua ada leader atau pemimpin, menjadi pemimpin yang memberi motivasi para karyawan atau bawahan serta mengatasi permasalahan yang muncul. Yang ketiga itu ada liaison atau penghubung, menjadi penghubung dengan pihak inter maupun eksternal. Oke, lanjut. Ada peran informasi. Informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik berasal dari dalam maupun luar organisasi. Meliputi yang pertama itu ada monitor atau memantau. Tujuannya itu mengatasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi baik di dalam secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu ada diseminator. Tujuannya itu menyebarkan informasi yang didapat kepada para orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga ada spokes atau person atau juru bicara, mewakili unit yang dipimpin kepada pihak luar. Dan selanjutnya lanjut ada peran mengambil keputusan. Peran mengambil keputusan adalah peran dalam membuat keputusan meliputi. Satu ada entrepreneur atau kewirausahaan, membuat ide dan kreasi yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Kedua itu ada disturbance handler atau menyelesaikan permasalahan, mencari jalan keluar dan solusi terbaik. Ketiga itu ada resource allocation atau pengalokasian sumber daya, menentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber daya. Negotiation atau negosiator, melakukan negosiasi dengan pihak dalam dan luar untuk kepentingan unit kerja atau perusahaan. Ada fungsi dan proses manajemen. Manajemen sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka langkah-langkah yang hendaknya ditempuh dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan berarti para manajer memikirkan kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Rencana-rencana ini dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian berarti langkah dalam mengkoordinasikan potensi organisasi, personal, ataupun material. Yang ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Staffing adalah proses penarikan, latihan, dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi dan posisi kepada anggota dengan memandang potensi personalia sesuai standarisasi yang diciptakan di lingkungan itu sendiri. Yang keempat, pengarahan atau leading. Pengarahan ini berfungsi untuk membuat atau mendapatkan para anggota untuk melakukan apapun yang diinginkan. Yang kelima, ada pengawasan atau controlling, atau yang diistilahkan dengan pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan fasilitas atau alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tingkatan manajer dan tanggung jawabnya. Yang pertama ada manajer lini, adalah tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua ada manajemen penengah, yang dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Yang ketiga manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Tanggung jawab atau tugas yang harus diemban manajer. Manajer bekerja dengan melalui orang lain, mencakup tidak hanya para bawahan dan atasan, tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam organisasi. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan tertentu secara sukses. Organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasionalis dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Macam-macam organisasi. 1. Organisasi niaga. Organisasi niaga merupakan organisasi yang tujuan utamanya untuk mendapatkan dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Organisasi niaga dapat terbagi ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. B. Firma atau FA. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya.
C. Koperasi. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang. Badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan organisasi yang terbentuk atas dasar kepentingan-kepentingan yang timbul di dalam masyarakat luas. 3. Organisasi regional dan internasional. Organisasi regional yaitu organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Sedangkan organisasi internasional adalah organisasi yang anggotanya meliputi negara dunia. Yang keempat, organisasi politik. Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau yang berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan. Yang kelima, organisasi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan merupakan suatu wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integrasi kepribadian bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Yang keenam, organisasi olahraga. Organisasi olahraga merupakan organisasi yang dilihat dari aspek kepengurusan suatu kelompok dalam suatu tim di dalam lingkungan olahraga tersebut. Yang ketujuh, organisasi sekolah. Organisasi sekolah merupakan organisasi yang terbentuk atas dasar kepentingan-kepentingan yang timbul di dalam suatu lingkungan pembelajaran sekolah. Sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik dalam perusahaan, maka perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Sumber daya manusia yang baik adalah yang dapat menciptakan berbagai inovasi terbaru dan pemikiran yang cerdas, sehingga pemikiran dan inovasinya tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Yang kedua, harmonis. Hubungan harmonis yang akan dapat menciptakan perusahaan dirasakan seperti rumah sendiri bagi pegawai maupun staf yang terlibat dalam perusahaan itu. Yang ketiga, strategi. Strategi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Perusahaan ini menerapkan beberapa strategi yang akan menguntungkan perusahaan. Yang keempat, lokasi. Memilih tempat yang terletak tidak jauh dari pemukiman penduduk dan akses lain yang dapat dijangkau dari berbagai tempat. Yang kelima, fasilitas. Perusahaan memiliki berbagai fasilitas di samping rental komputer, juga ada jasa pemakaian internet. Contoh kasus manajemen organisasi PT Unilever Indonesia Terbuka. Contoh kasus manajemen organisasi. Contoh perusahaan yang kita ambil adalah PT Unilever Indonesia Terbuka. Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan dan perawatan pribadi sehari-hari. Dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. PT Unilever Indonesia Terbuka berdiri di Indonesia sejak tahun 1933. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan consumer product, yaitu home and personal care, serta foods and ice cream di Indonesia. Tata kelola usaha. Tujuan tata kelola perusahaan adalah terciptanya komitmen Unilever Indonesia terhadap manajemen yang bertanggung jawab. Tidak hanya terhadap bisnis, namun juga terhadap dampak lingkungan secara fisik dan sosial. Hal ini sebagai salah satu nilai utama yang dijunjung dan merupakan komponen penting dalam membangun kepercayaan antara perseroan para investor dan pemangku kepentingan. Tujuan dan prinsip perusahaan. Yang pertama, selalu bekerja dengan integritas. Yang kedua, dampak positif. Yang ketiga, komitmen yang berlanjut. Yang keempat, menjalankan aspirasi. Yang kelima, bekerja dengan yang lain. Strategi pengembangan pasar. Kami mengambil salah satu contoh PT Unilever. PT Unilever mengembangkan pasar ke wilayah geografi baru dengan mendirikan di negara baru. Pengembangan produk. Dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor, PT Unilever harus jeli dan melakukan inovasi terhadap produk mereka. Penetrasi pasar. PT Unilever Indonesia melakukan promosi dengan media elektronik, media cetak, sponsorship, maupun dengan mengadakan event atau berbagai program. Keunggulan biaya PT Unilever yaitu melakukan price discrimination dan penetapan harga yang lebih kuat dengan pengemasan produk dalam kemasan dan eksklusif. Namun, juga memberikan nilai lebih pada setiap produknya. Berikut adalah contoh struktur organisasi perusahaan PT Unilever Tbk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.